Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para ustadz, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan bertemu di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan ibadah, melatih kesabaran serta rasa syukur di dalam kehidupan kita. Salawat ma'asalam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita semua bagaimana menjalani kehidupan kita dengan penuh ketakwaan, keikhlasan, dan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini kelak termasuk ke dalam golongannya yang akan mendapatkan syafaat beliau besok kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kultum yang singkat ini Al-Fakir akan menyampaikan tema menghadapi lapar dan dahaga dengan sabar dan syukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa, dimulai ketika fajar menyingsing sampai dengan tenggelamnya matahari. Kita menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Tentunya rasa lapar dan dahaga mulai terasa ketika di siang hari, apalagi ketika siang harinya begitu panas. Badan kalau sore sudah mulai terasa lemas, tenggorokan begitu kering. Namun ini merupakan ujian daripada ujian puasa, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sebagai hambanya mampu di dalam kita menahan diri, mampu di dalam kita bersyukur, mampu di dalam kita bersabar dalam menghadapi puasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat Al-Qur'an yang begitu sering kita dengar. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga orang-orang dahulu diwajibkan juga atas kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di dalam ayat ini puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa mengajarkan kita bagaimana untuk menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara salah satu caranya yaitu
adalah menahan lapar dan dahaga dengan penuh kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sabar bukan hanya tentang ketika kita menghadapi rasa marah. Sabar bukan hanya ketika kita menghadapi ujian atau cobaan yang berat. Akan tetapi di dalam hal-hal yang kecil seperti menahan lapar dan dahaga ketika kita berpuasa. Bayangkan ketika di siang hari yang panas kita puasa, kemudian kita merasakan kehausan, ingin minum, akan tetapi kita menahan diri dan kita ingat bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sore harinya perut kita keroncongan, ingin makan, namun kita tetap menahan diri dan ingat bahwasanya ada pahala yang begitu amat besar daripada rasa lapar di perut kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan sabar yang sebenar-benarnya. Di dalam satu kisah ada contoh yang begitu menarik yang dapat kita jadikan teladan, di mana seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang sahabat yang terkenal akan kesabarannya di dalam menahan lapar. Pernah satu ketika dikisahkan beliau ini tergeletak di depan masjid, sampai orang yang lewat mengira bahwasanya beliau ini sedang sakit, pingsan. Padahal beliau saat itu sedang menahan lapar karena perjuangannya di dalam beliau menuntut ilmu, mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasakan bahwasannya lapar ini menjadi beban. Beliau selalu bersabar. Makanya tak heran Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keluasan ilmu kepada beliau, yang mana sampai saat ini kita masih bisa belajar hadis-hadis daripada Rasulullah SAW adalah banyak daripada periwayatan beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW beliau juga pernah bersabda di dalam hadisnya yang saya bacakan, wasyamu junnatun, puasa adalah perisai. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Maka janganlah seseorang tersebut berkata kasar dan bertindak bodoh. Fa in sabahu ahadun qatalahu. Dan jika seseorang mencacinya dan kemudian diajaknya bertengkar, falyakul inni mru'un shaimun, maka hendaknya ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa mengajarkan kepada kita untuk menahan amarah, untuk tidak berkata-kata kasar, dan untuk menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan perlu kita renungkan jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang perlu untuk kita renungkan bersama, bahwa tidak semua orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang di mana mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, sia-sia saja. Yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga. Hal ini pernah disinggung oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang mereka berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan puasanya, mereka tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Yang mereka dapatkan hanya
illal ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita introspeksi diri kita. Pastikan bahwasannya puasa yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar menahan lapar, akan tetapi menjaga lisan, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita agar tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, di samping sabar, puasa juga mengajarkan kepada kita tentang arti bersyukur. Di saat kita berbuka misalnya, kita merasakan betapa nikmatnya makan dan minum yang biasanya barangkali mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Kita anggap biasa-biasa saja. Bayangkan ketika seteguk air minum di saat siang harinya kita berpuasa begitu panasnya, seteguk air minum ketika azan maghrib berkumandang, betapa nikmatnya seteguk air minum tersebut. Ini membuktikan bahwasanya betapa kita masih sering lupa terhadap nikmat-nikmat yang kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kadang terlupakan oleh kita. Bahkan ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka masih merasakan kelaparan, bukan mereka karena tidak berpuasa, akan tetapi karena memang mereka tidak memiliki atau tidak mempunyai makanan yang cukup untuk mereka makan. Oleh karena itu, di momen daripada bulan Ramadan ini adalah momen di mana kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil. Dan juga momen untuk kita saling berbagi terhadap sesama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi puasa adalah latihan bagi kita, training bagi kita. Apabila kita mampu di dalam kita bersabar dan bersyukur dalam menghadapi rasa lapar dan dahaga selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini mampu juga untuk kita aplikasikan di kehidupan atau di hari-hari yang lain. Ketika kita mendapatkan musibah misalnya, mendapatkan cobaan yang begitu berat, kita selalu bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan nikmat, entah itu nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, kita selalu untuk ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menyelesaikan ibadah Ramadan ini sampai dengan akhir. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keikhlasan serta kesabaran, dan lebih-lebih menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu gemar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keselamatan dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah adalah murni karena kesalahan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.